Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hasan, NIM 16, Prodi Ekonomi, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat undangan. MailMart. MailMart adalah suatu fasilitas di dalam MS Word yang digunakan untuk menangani masalah surat menyurat, seperti dalam pembuatan surat undangan, surat tagihan, surat promosi penjualan, dan berbagai jenis pembuatan dokumen lainnya yang dapat dikirim ke beberapa penerima atau tujuan. Kelebihan pengguna MailMart adalah memudahkan si pembuat surat atau dokumen karena hanya membuat satu jenis surat atau dokumen saja yang dapat dikirim ke beberapa penerima yang berbeda. MailMart dapat menangani pembuatan 4 jenis dokumen, yaitu 1. Surat atau letter. 2. Label surat atau mailing label. Yang ketiga, amplop atau envelope. Yang keempat, directory atau directories. Ada 2 hal penting yang ada dalam suatu MailMart, yaitu 1. Main dokumen atau dokumen utama, dokumen inti dan dokumen utama yang tidak berubah atau tetap dari surat yang dibuat. Apabila diketikkan teks atau informasi lain pada dokumen utama, maka akan dijadikan format dasar dari surat yang akan dikirimkan. Yang kedua, data source atau sumber data. Sumber data sebagai tujuan yang akan dimerjikan di dokumen utama. Data source berasal dari A. Microsoft Office Outlook Contact List. Yang B. Microsoft Office Excel Worksheet. Yang C. Microsoft Office Word Tables. Yang D. Microsoft Office Access Database Tables. 1. Membuat dokumen utama. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat dokumen utama yaitu 1. Buka program Microsoft Word 2010. Yang kedua, klik tab My Links. Yang ketiga, klik tanda panah Start MailMart. Kemudian pilih letters. Yang keempat, ketik isi dokumen contoh pembuatan undangan rapat seperti di bawah ini. Ketika sudah mengetik atau membuat undangan, lalu simpan dengan nama surat undangan tersebut. Membuat data source. 1. Data source dalam format Access. Untuk membuat data source dalam format Access, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu 1. Membuka program Microsoft Word 2010. Yang kedua, klik tab My Links. Yang ketiga, klik tanda panah bawah pada select recipient. Akan muncul tiga pilihan. 1. Tab Knowledge. Bagian ini dipilih jika ingin membuat data source baru. Yang kedua, Use Existing List. Bagian ini dipilih jika data source sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, Select from Outlook Contacts. Bagian ini dipilih jika data source diambil dari Outlook Contacts. Karena akan membuat data source baru, maka pilih tab Knowledge. 4. Akan muncul from isian default system. Yang kelima, akan muncul daftar list data yang akan dikustomisasi. Pada kotak dialog tersebut terdapat beberapa tombol pilihan, yaitu 1. ADD digunakan untuk menambah field name yang baru. Yang kedua, delete
digunakan untuk menghapus nama field yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, rename, digunakan untuk mengubah field name yang tersedia di daftar field name. 4. Move up, digunakan untuk memindahkan field name ke atas. Yang kelima, move down, digunakan untuk memindahkan field name ke bawah. Hapus semua feed yang ada dengan memilih nama feed, kemudian pilih delete. 6. Pilih ADD untuk menambah field baru dan ketikkan pada nama kotak isian yang ada. Yang ketujuh, tambahkan alamat dan kota dengan cara lakukan kembali ke langkah ke-6 sehingga akan muncul hasilnya sebagai berikut, kemudian klik OK. Ke-8, masukkan data isian sebagai berikut, kemudian klik OK. 9. Tentukan alamat tujuan Anda, kemudian beri nama data undangan tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.